Bang Effendi Ghazali, besok ini kan adalah waktu untuk menentukan nomor urut. Sebelum kita menuju ke nomor urut, saya ingin mendengar dulu jawaban Bang Effendi soal tantangan ke depan dari masing-masing seperti apa. Barusan kita lihat demo, satu pasangan calon Prabowo dan Gibran, ada spanduk yang meminta mereka untuk tidak diloloskan dalam verifikasi. Gitu ya. Nah sebetulnya kan perjuangan itu harus sistematis, dimulai dari belasan tahun yang lalu itu harusnya pemilu serentak tidak ada presidensial threshold. Itu kan selanjutnya kita harus tanya nih kepada 3 pasangan capres ini, kalau Anda jadi, Anda ingin mempertahankan 5 tahun kedua dengan cara ada presidensial threshold atau kita hapuskan gitu. Karena dengan demikian maka sebetulnya saya nggak ada masalah sama sekali kalau Gibran ini maju. Di negara lain juga tidak ada peraturan tertulis untuk itu gitu. Karena bisa saja nanti tua-tua, muda-tua, tua-muda, muda-muda. Paling tidak misalnya transisinya partai-partai yang ada di parlemen. Berarti kan kita punya kesempatan 9 pasang calon presiden dan wakil presiden yang mana kemudian tidak dilarang untuk bergabung. Tapi sendiri-sendiri bisa. Kalau itu terjadi, maka di banyak negara lain anak presiden itu bisa saja mencoba untuk maju pada kesempatan ketika ayahandanya masih menjadi presiden, tapi rata-rata nggak dipilih. Karena itu tidak langsung nyoba biasanya. Nanti nyoba kembali sesudah 20 tahun. Di Filipina 30 tahun loh. Ya kan? Yang menjadi menarik tentu tantangan bagi Prabowo Gibran sendiri maupun yang langsung berhadapan-hadapan itu kan perubahan. Ingat loh, kemarin itu Gibran bilang nggak ada, yang ada itu semacam koordinasi ke depan ya untuk melanjutkan, nggak ada perubahan itu. Gibran udah mulai berani bicara demikian. Jadi kan artinya akan berhadapan-hadapan itu. Sementara yang di tengah-tengah memang sedang punya masalah sendiri, yaitu Ganjar dengan Mahfud ini, yaitu untuk melakukan reposisi sebetulnya, kurang lebih atau rebranding lah dalam komunikasi politik. Karena kalau menyatakan perbaikan, sudah ada perubahan, ya kan, perubahan untuk persatuan. Kalau mau mengatakan ini masih ada keberlanjutannya, yang satu pasangan lagi malah sama putranya pun dilanjutkan sekalian gitu ya. Jadi sebenarnya tuh ya pertarungan paling kuat itu adalah maju atau versus perubahan tadi, atau antara putra dari Joko Widodo dengan PDIP, Bang. Jadi ini nggak bisa juga langsung antara, sebetulnya kan orang sedang melihat ada 3 pelatih, saya pakai istilah pelatih lah ya supaya enak, karena lagi ada Piala Dunia U17 dan sekaligus juga lebih membuat bahasanya lebih soft, lebih lembut. Jadi ada 3 pelatih di belakang masing-masing pasangan ini. Secara umum tentu ada nanti asisten atau pendamping pelatih pendamping. Tapi kan bisa kita lihat ada Ibu Megawati ya, Ketua Umum yang kemarin sudah menyampaikan pidatonya setelah lama ditunggu-tunggu menurut mereka. Lalu ada Pak Surya Paloh yang berhasil kan akhirnya mengawinkan pasangan ini setelah tertunda-tunda agak lama. Lalu tentu saja di sisi lain ada Pak Jokowi yang berkali-kali pada waktu itu kita tahu niatnya mencoba menggabung antara Prabowo dengan Ganjar sebetulnya pada awal. Akhirnya karena tidak tercapai mungkin ada semacam pilihan kemantapan pilihan Pak Jokowi Prabowo Gibran. Jadi biar bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari 3 pelatih ini. Nah memang terakhir seakan-akan terlihat ada Bu Mega dan Pak Jokowi yang seakan-akan setidaknya sampai kita bicara ini belum ketemu kan? Belum ketemu gitu ya. Nah lalu ada kalimat-kalimat tentang baliho yang diturunkan, ada persoalan mengurai kembali ke belakang ya, baik keputusan MK 16 Oktober maupun Mahkamah Kehormatan MK yang sampai ditarik ketika Bu Megawati menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Yang mengatakan saya loh yang milihkan tempat MK ini di ring 1 ya, karena dia adalah institusi yang sangat penting untuk menegakkan konstitusi kita. Dan dalam hal itu Bu Megawati lurus-lurus saja loh. Mau jadi presiden 3 periode, tidak ada. Emangnya negara ini negara nenek moyangnya, kurang lebih gitu-gitu lah ya. Nah kembali ke pertanyaan tadi, maka saya mau mengatakan sebetulnya yang akan langsung berhadapan berdasarkan teori adalah keberlanjutan yang sekarang sudah mengatakan nggak ada itu perubahan, kata Mas Gibran, dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Tentu muncul pertanyaan, kenapa selama ini kok kelihatannya agak tidak terlalu mengutarakan apa yang mau diubah? Jawabannya menunggu jam 15 sampai 15.20.
Karena dengan ini mereka sudah sah. Hilanglah semua isu jegal-menjegal, hilanglah semua isu perjalanan yang terombang-ambing. Nah, 13, 15, 20 nanti mereka sah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menggelorakan ke depannya yaitu perubahan untuk persatuan. Oke. Nah, itu yang ditunggu pertama-tama. Itu yang ditunggu pertama-tama. Tapi kan apakah isu-isu yang ada saat ini ataupun persoalan-persoalan yang ada saat ini akan tetap menjadi mainan lagi setelah atau akan tetap dibahas lagi setelah nanti jam 15.00 atau mungkin ada hal lain lagi yang tampaknya dianggap menarik untuk masing-masing untuk mendapatkan suara dari masyarakat? Iya, misalnya perubahan ya. Itu saya dari awal ingin menanyakan misalnya koalisi perubahan untuk persatuan. IKN itu jadi nggak sih? Menurut Anda gitu. Itu kan menarik. Oh iya tetap. Seperti apa? Apakah dalam kerangka yang seperti sekarang kita tahu ada soal kuota hijau, pemindahan ASN, ya, yang mana menurut survei nggak semua kan semangat pindah ke sana. Itu kalau bisa diambil suaranya misalnya dengan mengatakan tunggu dulu misal, atau hal-hal lainnya lah, perubahan seperti apa yang mau disampaikan misalnya dalam konteks hak-hak tanah rakyat itu ya yang diambil buat jalan tol. Di sisi lain kan sudah ada program-program populis. Pak Prabowo itu di samping gemoynya misalnya ya, itu kan sekarang mulai mengatakan kepada rakyat Indonesia kalau dia terpilih bersama dengan Gibran, itu anak-anak sekolah ya, itu makan siang gratis dan dengan gizi, bisa minum susu juga. Kemudian pada bagian lain ibu-ibu hamil yang kurang lebih jumlahnya 30 juta dalam 1 tahun itu juga akan mendapat setidaknya 1 kali makan yang bergizi ya untuk mencegah atau memperbaiki kondisi stunting di tanah air kita. Nah ini kan populis nih. Kalau soal IKN segala macam sudah persis tegak lurus seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo misalnya. Jadi ini kan apa Cak Imin itu pernah bilang juga ya, setiap ibu hamil itu dapat 6 juta misalnya gitu ya. Nah di sisi lain ada Ganjar yang berusaha melakukan bersama Mahfud rebranding sambil juga meyakinkan di samping anti KKN, itu kan penting. Anti KKN itu yang membuat terjadinya gerakan tahun 1998. Salah satu N-nya itu adalah nepotisme. Cuma yang jadi masalah kemudian hasil-hasil survei kan menunjukkan sekalipun ada yang tahu tentang istilah ataupun mengatakan sedang terjadi dinasti politik, tapi cukup besar jumlah yang beranggapan nggak mengapa gitu, nggak masalah gitu. Nah itu yang akan kita bahas menarik karena kita lihat setelah hasil putusan MK bahkan sebelum pengumuman ini 2 orang pasangan calon punya tren kenaikan angka begitu ya. Sementara satu lagi itu pasangan Ganjar dan Mahfud MD justru trennya sedang turun. Selama 3 bulan ini setelah nanti diumumkan apakah kira-kira akan ada sepak terjang baru dari masing-masing 3 pasangan calon? Tapi nanti pemirsa kita bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.